Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Kembali dengan Tomorrow Talks bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham dalam sesi menyapa saudara dimanapun saudara berada. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 tertulis demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus. Jadi keinginan Tuhan adalah kita hidup di dalam Kristus. Karena di dalam ayat Matius pasal yang ke-12, Injil Matius pasal 12, kita baca ayatnya yang ke-43. Matius pasal 12 ayat 43 tertulis demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara kasih Tuhan, tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa kehidupan kita harus di dalam Kristus. Kalau tidak saudara kasih Tuhan, maka ada penguasa-penguasa di udara, ada roh-roh yang senantiasa mencari kesempatan, sehingga ketika kita lemah, sehingga ketika kita lengah, kita saudaraku tidak mengisi kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam Kristus. Maka firman Tuhan berkata bahwa roh yang telah keluar itu saudaraku, kehidupan yang lama yang telah keluar itu, maka dia akan datang kembali, bahkan mengajak 7 roh yang lain, dan kondisinya dikatakan lebih buruk dari semula. Nah saudara Tuhan, kita lihat di sini bahwa sungguh hidup kita saudaraku harus cermin kehidupan kita bahwa kita adalah di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah solusinya bagaimana saudaraku? Sehingga kita boleh konsisten, kita boleh konstan, kita boleh tetap hidup dalam Kristus. Sehingga saudara Tuhan, keadaan kita tidak lebih buruk lagi, tetapi kita boleh mencerminkan bahwa kita adalah manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang dan hidup dalam kita. Solusinya ada dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sampai di situ saudara. Mari. Kita sudah awali bahwa kita ada manusia baru karena kita hidup dalam Kristus. Dan saudaraku, ada penguasa-penguasa di udara, ada saudaraku, kehidupan yang lama saudaraku, senantiasa kasih Tuhan menunggu satu kondisi bahwa kita itu kosong. Hati-hati saudaraku, rohani kosong. Walaupun bersih, tersapu dengan baik saudaraku, tetapi kalau kosong saudara, maka kita akan kembali. Bahkan firman Allah menjadi lebih buruk lagi dari yang sudah lalu. Nah solusinya bagaimana saudaraku?
Mari kita bawa bejana hidup kita, saudara. Angka 6 adalah angka manusia. Ada bejana, saudara. Solusinya adalah bagaimana kita mengisinya dengan air. Air apa, saudara? Air firman Allah. Air firman Allah, saudara. Sehingga kita, saudara, bukan hanya rapi tersusun dengan yang hanya rapi tersapu, tapi kita juga, saudara, boleh tetap hidup dan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Saudara kasih Tuhan, mari isi tempayan hidup kita, bejana hidup kita dengan firman Allah, saudara. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Mari kita datang pada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami Tuhan senantiasa Tuhan Yesus. Ada oknum-oknum, ada penguasa-penguasa yang tidak senang Tuhan kalau kami hidup dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Sehingga Tuhan Yesus, Tuhan tolong hamba-hambamu, umat-umatmu yang ada, sehingga kami semua Tuhan boleh mempertahankan kehidupan kami yang baru, yang lama sudah berlalu, dan kami hidup terus dalam Tuhan, dan kami akan mengisi Tuhan bejana-bejana hidup kami dengan firman Allah, sehingga kami tidak kosong, tapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama bagi diri kami sendiri, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umatmu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka, berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati anak-anakmu yang sekolah, berkati anak-anakmu yang kuliah, berkati Tuhan Yesus yang mereka fresh graduate, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berusaha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan juga terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.